Kemarin kamu sedang jaga, tapi kamu bolos kerja, gajimu hangus. Komandan, jangan. Kemarin aku pergi untuk membantu menyelesaikan masalah penghuni. Kamu bilang membantu? Nona Michelle, apakah ada yang bisa saya bantu? Suruh Zaki mengantar 2 galon air ke atas. Biar saya yang mengantarkannya untuk Anda. Suruh Zaki yang mengantar. Siap. Pergi antar 2 galon air ke unit 502. Baik. Suruh Zaki mengantarkan 20 galon air untukku sekarang juga. 20 galon. Apa hari ini kekurangan air? Kembali. Komandan. Pertama, pergi antar 20 galon ke unit 302. 20 galon? Ya. Anda yakin itu unit 302? Pergi. Baik. Tandon air di kamar mandi? Tuang saja. Apa kamu tidak mengerti? Tuang saja. Masih ada 18 galon lagi. Kamu sengaja mempersulitku, iya? Bukankah kamu bilang mau bertanggung jawab padaku? Dua 20 galon air. Sudah selesai diantar. Lumayan juga. Benar kan? Tapi, kenapa kamu mengirim sebanyak ini air ke kamar mandi? Bukan. 20 galon lagi. Wanita sepertimu membuang-buang sumber daya, membuang-buang hidupku. Uang sebanyak apapun yang diberikan padamu akan sia-sia. Setidaknya aku bisa membuatmu lari naik turun. Kamu memukulku? Memukulmu? Memangnya kenapa? Aku tidak akan membalas karena kamu wanitaku. Wanitamu. Tempat tidur ini saja belum dingin. Sudah lupa? Kamu hanyalah pelayan pria, tukang pijat bau, dasar kuli. Kamu benar-benar sakit, aku bilang padamu. Penyakitmu parah. Apa aku mengizinkanmu pergi? Apalagi yang kamu inginkan? Kalau kamu tidak membuatku merasa lebih baik, kamu jangan harap bisa mendapatkan hari yang tenang. Aku akan mengeluh tentangmu setiap hari. Nyonya, katakan padaku, apa yang harus kulakukan agar kamu merasa lebih baik? Lompat dari sini? Lompat dari sini? Ya. Bukannya kamu pikir aku bodoh? Kalau aku melompat dari sini, aku tidak mati, setidaknya aku akan cacat. Jadi, kamu mau lompat atau tidak? Jujur saja, jika aku benar-benar melompat dari sini, kamu tidak akan menggangguku lagi. Begitu? Ya, asalkan kamu melompat dari sini, kita berdua impas setelah ini. Lompatlah. Kamu benar-benar mau melompat ya? Ternyata benar-benar melompat. Mana orangnya? Mana? Iya. Mana orang ini? Iya, mana orangnya? Jangan banyak tanya, cepat bantu cari. Sungguh. Aku bantu cari. Kamu tidak melompat? Dasar berandal rendahan. Aku akan membunuhmu. Apa kau mencoba membunuh orang atau hanya menggelitiku? Apa katamu? Aku tidak menggigitmu. Kamu tidak merasa sakit? Jika itu bisa membuatmu senang, aku bisa menahannya. Apa yang kamu lihat?
Dasar wanita ini, kenapa kamu berubah pikiran secepat membalik telapak tangan? Baiklah, kita berdua sudah impas. Pergilah. Selamat jalan dan jangan kembali. Halo, Sayang, acara pertunangan tinggal 4 jam lagi. Bagaimana persiapanmu di sana? saat ini aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Sampai jumpa nanti. Zaki, cepat, kembali ke asrama dan kemasi barang-barangmu. Ada kabar baik apa, Kapten? Kamu dipecat. Kenapa? Karena kamu diadukan. Diadukan? Klien dari kamar 302 mengadukanmu, mengatakan bahwa pelayanannya kurang memuaskan. Wanita pelin-pelan ini, kenapa layanan yang kuberikan tidak memuaskan? Kenapa kamu masih terpaku di sana? Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Akan kuberitahu, Santi sudah bicara, hari ini siapapun yang memohon untukmu tidak akan berguna. Nona Michelle, kenapa Anda datang ke sini? Saya akan membuatkan Anda teh. Air yang kuminta, sudah kutunggu sepanjang pagi, kenapa belum juga dikirimkan kepadaku? Saya akan segera mengirimkannya untuk Anda. Kamu lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Itu, Nona Michelle, begini, Zaki sudah kami pecat. Jadi sekarang, dia tidak punya hak lagi untuk mengantarkan air kepada Anda. Dipecat? Kenapa? Kemarin tidak masuk kerja, dan hari ini diadukan oleh klien. Apakah Kapten Surya mengatakan yang sebenarnya? Kamu benar-benar dipecat? Kalau begitu bagus sekali, kemarilah dan jadilah pengawalku. 20 juta rupiah sebulan. Sekarang, pasti tidak ada alasan untuk menolak, kan? Nona Michelle, Anda bilang apa? Kapten Surya, kenapa dia masih di sini? Sebelum saya kembali, saya tidak ingin melihatnya lagi. Nona Santi, maafkan saya. Zaki sekarang adalah pengawal dan supir saya. Kapten Surya tidak bisa mengaturnya. Engkau menerimanya? Kenapa tidak? Gajinya tinggi, Nona Michelle juga cantik, dan dia tidak akan menyerangku atau mempersulitku. Apapun yang pernah aku gunakan, meskipun aku sudah tidak menyukainya lagi, itu tetap milikku. Meskipun aku membuangnya, tidak sembarang orang bisa begitu saja memungutnya. Aku peringatkan padamu, tidak boleh pergi. Nona Santi, kau tidak ingin mempertahankannya, tapi engkau juga tidak mengizinkanku mempertahankannya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Berapapun gaji yang dia tawarkan padamu, aku akan memberimu 2 kali lipat. Aku tetap pada perkataanku, tidak boleh pergi. Aku tambahkan lagi 2 kali lipat. Bagaimana kalau kalian mempertimbangkan aku? Pergi sana. Baik. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan tetap tinggal di bagian keamanan, jadi kalian berdua jangan bertengkar. Anak baik, aku sudah tahu. Orang yang aku didik hanya satu kata, loyalitas. Zaki, tolong bawakan air ini ke lantai atas untukku. Tidak bisa. Dia harus menyetir untukku, Santi, kau memang sengaja ingin melawanku. ikut dengannya, atau ikut denganku, pilih sendiri. Itu soal pekerjaan, biar aku yang mengaturnya. Begini, Zaki, kau pergilah. Kenapa diatur agar Zaki yang mengemudi untuknya? Kenapa dia tidak diizinkan membawakan air minum untukku? Jangan pukul. Karena Zaki malam ini mau mentraktirmu makan malam. Benarkah? Tapi, Katakan, kita bertiga akan pergi bersama. pergi sana. Aduh. Aku... Santi, sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Kamu yang mau mengusirku?
Lalu kamu yang menyinggung perasaan Michelle, dan sekarang kamu lagi yang mau menahanku di sini. Apa kamu ini sedang bermasalah? Omong kosongnya sudah selesai? Aku harus tahu kita mau kemana, kan? Villa Yunding. Ada apa hari ini? Kenapa tiba-tiba kamu aneh seperti ini? Aku akan bertunangan. Kenapa harus membawa satpam ini di sisiku? Jalan. Tidak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Tidak bisa mengemudi. Keluar dari mobil. Diusir, ya. Membawakan air minum untukmu. Aksi apa itu? Air minum. Berhenti di sana. Kau berhenti sekarang. Kaki saya sakit. Saya tidak bisa mengantarkannya sendiri. Saya akan suruh seseorang mengantarkannya untuk bagaimana? Saya hanya minta pendapatmu. Sejak awal saya memang tidak mengharapkan kamu yang mengantar. Hei, kenapa mobil orang lain semuanya dihentikan oleh satpam? Hanya mobilmu yang lancar. Mereka bahkan memberi hormat padamu. Sangat berwibawa. Apakah hari ini kau berulang tahun? Lalu kau menyewa seluruh tempat ini? Keramaian ini berita seluruh kota Jakarta. Kau tidak tahu? Aku tidak tahu apa-apa. Tadi malam aku kelelahan seperti anak kecil yang nakal. Kau pasti tahu. Sungguh pelupa. Lagi pula, kehidupan kalian orang kaya, siapa yang memberitahuku? Dengar, saat engkau tidak marah-marah, kau terlihat tidak terlalu menyebalkan, bahkan ada sedikit daya tarik. Sudah puas memandang, singkirkan wajah munafikmu itu. Hari ini adalah pesta pertunanganku. Setelah kita turun dari mobil nanti, jika engkau masih menggunakan tatapan seperti itu padaku, kau pasti akan diusir. Santi, kau membalas dendam padaku tidak masalah, tapi kau tidak boleh membuat dirimu sengsara seperti ini. Kau asal saja mencari seseorang untuk dinikahi. Saya dan Wilbert sudah bertunangan sejak kami berusia 8 tahun. Demi pesta pertunangan hari ini, saya sudah menunggu selama 12 tahun penuh. Menurutmu, konglomerat besar di Jakarta, putra sulung keluarga Walid, satu-satunya pewaris aset ratusan miliar rupiah, apakah dia sembarang orang? Tidak boleh pergi. Apa katamu? Aku bilang tidak boleh pergi. Alasannya? Aku sudah bilang akan bertanggung jawab padamu. Kau bertanggung jawab padaku, cuma kau? Benar, cuma aku. Apa hakmu dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga Walid? Di matanya, kau hanyalah seekor semut yang baru saja terinjak mati. Bahkan jika aku gila dan bersamamu, menurutmu dengan gaji 10 juta rupiah, bagaimana kau akan menghidupiku? Uang bisa aku cari pelan-pelan, aku tidak akan pernah membuatmu kelaparan. Menurutmu kenapa aku harus melepaskan status sebagai nyonya muda keluarga Walid dan menghabiskan hidupku dengan penjaga keamanan rendahan sepertimu? Karena engkau tidak menyukainya. Bagaimana engkau tahu aku tidak menyukainya? Lagi pula, jika aku tidak menyukainya, apa mungkin aku menyukaimu? Kalau begitu baguslah, aku seimbang dengannya. Tidak masuk akal, logika macam apa yang kau gunakan? Dan ada satu hal yang paling penting, Apa? kau sudah menjadi milikku. Kau sudah jadi milikku. Tadi malam aku mabuk, aku tidak ingat apa yang terjadi. Lagi pula, aku sudah membayarmu biaya jasanya. Apa pria ini sudah gila? Di pesta pertunangan putra sulung keluarga Walid, dia berani mencium paksa tunangannya. Apa dia tidak tahu? Konsekuensi jika menyinggung keluarga Walid, bukan hanya dia yang tidak sanggup menanggungnya, keluarga Salim kita juga tidak sanggup.
Zaki, kalau kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu, tapi tolong menjauhlah dariku. Sakit jiwa, Bukan, jangan sentuh aku. Zaki, kau benar, aku tidak menyukainya. Tapi takdirku sudah ditetapkan sejak 12 tahun yang lalu. Aku sudah mencoba melawan, tapi setiap kali hasilnya selalu berakhir dengan luka parah. Sesuatu yang aku sendiri tidak bisa lakukan. Apa mungkin kau seorang penjaga keamanan kecil bisa mengubahnya? wanitaku, mana mungkin menikah dengan orang lain? Satpam itu aneh sekali. Tadi kulihat dia datang naik mobil Santi. Kurasa dia diundang untuk acara pernikahan. Mungkin artis pertunjukan yang main cosplay. Tadi kulihat mereka berciuman juga. Boleh-boleh. Beri aku sedikit dari ini juga. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Beri aku yang banyak. Ayo, ayo, cepat-cepat. Pekerja, minggir. Apa kau tidak tahu ini adalah pesta pertunangan Tuan Muda Wilbur? Aku ini tamu. Apa kau tidak kenal seragam ini? Dari dunia properti, sejak tadi malam, aku kelelahan di sana. Aku tidak akan memberitahumu detailnya. Pagi-pagi aku pergi lagi, mengangkat 20 ember air. Sekarang tenaga fisikku terkuras habis. Beri aku sesuatu secara acak untuk mengganjal perut sebentar. Aku ambil sendiri, ambil sendiri. Jangan bergerak, Wilbur datang. Kakak Wilbur, Rani, kapan aku pernah mengirimkan undangan padamu? kau buru-buru mengusirku. Kenapa? Kau merasa bersalah ya? Memangnya aku harus merasa bersalah karena apa? Merasa bersalah karena telah melakukan hal yang tidak baik pada kakak Wilbur. Cukup, jangan ribut. Kakak Wilbur, tenang saja. Hari ini aku tidak datang untuk membuat onar. Aku khusus menyiapkan hadiah pernikahan untuk kakak Santi. Hanya saja aku tidak tahu hadiah pernikahan ini kakak Santi berani menerimanya atau tidak. Rani, kau sudah keterlaluan. Ayo semuanya, hadiah pernikahan ini semua orang boleh melihatnya. Kalian bisa melihatnya dengan cermat. Kalian bisa lihat baik-baik. Santi, malam sebelum pernikahannya, berdua dengan petugas keamanan perumahan, bercumbu selama 6 jam penuh. Apa yang terjadi di dalamnya? Seharusnya aku tidak perlu memberitahu, kan? Karena kamu begitu membutuhkan pria, kenapa harus mencari petugas keamanan perumahan? Apa kamu menghina kakak Wilbur? Kamu orang di foto itu? Jika orang tuamu tidak mengajarimu, apa itu sopan santun, aku bisa mengajarimu lagi secara gratis. Dasar satpam kurang ajar, berani-beraninya memukulku. Panggil orang, suruh Cukup, dia Rani. keluar. Jangan membuat keributan. Kakak Wilbur, apa yang baru kukatakan itu benar? Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Aku tahu tentang masalah ini. Aku juga ada di sana kemarin. Situasinya tidak seperti yang kalian pikirkan. Apa kakak Wilbur, kamu juga ada di sana? Benar. Tapi dia baru saja mengakui sendiri. Bapak ini adalah pengawal yang saya utus secara khusus. Dan juga teman Nona Santi. Kau ikut denganku? Ambil 2 miliar ini. Apa maksudnya ini? Ambil uangnya dan tinggalkan Jakarta. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kenapa aku harus pergi? Masalah tadi malam, jika engkau terus berada di Jakarta, pasti akan ada orang yang terus menyelidikinya. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Kau masih belum puas. Ini 2 miliar.
Meskipun engkau tetap menjadi petugas keamanan, bekerja seumur hidup, engkau tidak akan menghasilkan uang sebanyak ini. Ya, ini 2 miliar memang banyak sekali. Kenapa kau minum semalam? Kenapa engkau mengajak orang ini menginap? Petugas keamanan kompleks, berpikiran kotor, perilaku menjijikan? Aku justru membiarkan orang ini mendapatkan keuntungan ganda. Pergi sekarang. Apakah dalam hatimu, aku hanya seharga uang sebanyak ini? Kalau kau pikir dengan tetap tinggal di Jakarta kau bisa mengancamku dan mendapatkan uang lebih banyak, maka kau benar-benar keliru. Uangnya hanya segini, terserah mau kau ambil atau tidak. Aku tidak akan mengambil uang itu. Mengenai kapan aku meninggalkan Jakarta, itu bukan urusanmu. Kau mau kemana? Pergi kerja. Tenang, aku tidak akan mengganggu urusanmu dengan Tuan Muda Wilbert. Aku benar-benar bodoh. Orang itu memberiku 2 miliar rupiah. Untuk apa aku sok hebat? Bahkan menyobek ceknya. Si botak Surya sepertinya akan memotong lagi gajiku. Kenapa nasibku begini buruk? Siapa yang berani memaki aku? Anak itu, Zaki, kok bisa disukai begitu banyak perempuan? Mungkin aku juga harus potong model rambut yang sama. Tak bisa. Aku harus memelihara jambang baru terlihat maco. Perempuan suka yang maco. Anak itu, Zaki, kenapa banyak gadis menyukainya? Nanti akan kuberi pelajaran. Siapa? Nona Raisa, mengapa Anda datang ke sini? Menurutmu kenapa aku datang? Kau sebagai satpam pergilah lihat koridor di gedung kalian, lantainya tidak dipel tiap hari, sampah pun tidak dibersihkan, setiap hari uang iuran yang kubayar, sebenarnya kubayar kepada siapa? Aku mau tahu. Bukan kepada saya. Setiap hari di koridor itu, bau kotoran anjing, bahkan sudah menyaingi bau rambutmu, sebau itu. Kami ini satpam, bukan petugas kebersihan. Sudah, berhenti, apa gunanya kalian para pecundang? Aku benar-benar ingin tahu. Willy, pel lantai. Sungguh malas berdebat denganmu. Perempuan patah hati memang suka bertingkah gila. Orang baik hati. Kau yang bernama Zaki, Siapa kamu? tenang. Saya Doni. Atas permintaan seseorang, hari ini aku datang untuk memberimu pelajaran. Serang, Tidak. cepat juga larinya. Aku sudah tidak sanggup lari lagi. Kalau kalian mau memukul, silakan. Ayo saja. Jangan bergerak. Kalau bergerak kau anjing kecil, aku tidak bergerak, silakan. Hipoglaimi kumat. Ilmumu setengah matang, biar aku sendiri yang meladenimu. Pinggangku. Baik, biar kau merasakan jurus pamungkas kakek ini, cambuk petir 5 kali. Pinggangku. Guru Doni, katakan siapa yang menyuruhmu datang? Wilbert atau Rani? Anak muda, kau tidak punya etika bela diri, kau menyerangku diam-diam. Kenapa kata-kata itu terdengar begitu familiar? Siapa yang menyerang diam-diam? Sebaiknya kau urus dirimu sendiri, Guru Doni. Saya mengaku kalah. Katakan siapa sebenarnya orangnya? Iya, Wilbert. Mereka bilang hajar sampai mati. Berani-beraninya kau, Wilbert. Aku akan menemuimu sekarang juga. Berlutut. Wilbert, kau terlalu banyak minum. Aku bilang kau berlutut di depanku. Kenapa?
Seorang satpam rendahan saja bisa mendapatkan perlakuan istimewa, tapi aku calon suamimu tidak bisa. Tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Kenapa engkau berpura-pura polos? Kau masih menganggap dirimu adalah nona besar dari keluarga Salim yang diagungkan itu. Ya, semua orang harus merendahkan diri dan bersujud di bawah kakimu. $60 miliar sudah siap? Apa yang harus dilakukan? Kau pikirkan sendiri. Dasar keji. Itu kamu, Zaki, panggil orang. Jangan berteriak. Orang-orang rendahan di luar untuk sementara tidak akan bisa masuk. Zaki. Kita pergi. Tadi kamu pergi dengan sangat keren. Kenapa sekarang kamu kembali lagi? Kemana? Ini keluarga Walid. Kamu datang kapanpun kamu mau, dan pergi kapanpun kamu mau. Tunggu pembalasanku. Tunggu saja. Lebih baik kita pergi dari sini dulu. Ini keluarga Walid. Pria tadi adalah tunanganku. Aku pergi begitu saja tanpa status yang jelas, mengikutimu. Lalu apa yang harus kulakukan setelah ini? Bagaimana dengan keluarga Salim? Nanti aku yang akan menghidupimu. Aku akan menafkahimu mulai sekarang. Apa yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar berjanji akan menafkahiku? Selama kamu mau, Tapi kamu tidak akan pernah tenang. orang yang tidak punya apa-apa tidak takut. Ayo. Bukankah kamu tidak bisa menyetir? Kadang-kadang, aku akan menjadikan alasan untuk hal yang tidak ingin kulakukan, seolah-olah aku tidak bisa melakukannya. Ayo pergi. Lakukan seperti yang kukatakan. Berani bergerak, aku akan langsung menggorok lehernya. Siapa kamu? Lepaskan dia. Jangan banyak bicara. Ini adalah kediaman keluarga Walid. Aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Cepat pergi. Baik, baik. Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Pinggirkan mobil. Santi, Santi. Sudah aman, sudah aman, sudah aman. Di mana orang tadi? Aku membuatnya pingsan, dia ada di dalam mobil. Ayo. Ayo. Wilbur tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau begitu, menurutmu, apakah dia akan membiarkanmu lolos? Gawat. Aku benar-benar kesal sekali. Aku mendengarkan semua omong kosongmu. Sekarang, karena kita sudah terbebas dari masalah pertunangan ini, tapi keluarga Walid pasti tidak akan membiarkan keluarga Salim. Saat ini, keluarga Salim pasti sudah sangat kacau balau. Apa urusannya denganku? Apa urusannya denganmu? Semua ini salahmu. Setidaknya Wilbert mencintaiku selama aku merendahkan diri. Jika keluarga Salim punya masalah, dia tidak akan berpangku tangan. Justru kau membuat situasi menjadi sangat buruk hari ini. Kau juga memukulnya.
Lalu, aku harus bagaimana? Harus bagaimana? Seharusnya kau berterima kasih padaku. Berterima kasih padamu? Kau sudah mendesakku sampai sejauh ini, aku masih harus berterima kasih. Kalau bukan karenaku, kau masih tidak akan melihat sifat aslinya Wilbert. Bagaimanapun juga, Wilbert 1000 kali lebih baik daripadamu. Setelah minum tadi malam, kau tidak bilang begitu? Kau masih bicara? Zaki, apa yang kau lakukan selain menggangguku setiap hari? Apalagi yang bisa kau lakukan? Nona besar, aku salah. Coba lihat, apa kakimu masih bisa berjalan? Ayo. Ayo. Pergi. Cepat pergi. Bos, orangnya sudah pergi, tapi dia terkena 1 tusukan. Kalau mau mengejar, harus tambah bayaran. Tidak perlu. Kau sembunyi saja dulu. Uangnya nanti akan ditransfer ke rekeningmu. Apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, aku tidak perlu mengingatkanmu, kan? Tenang saja, kami tidak pernah bertemu. Pelan-pelan, Tidak bisa? perlukah aku membantumu? Bantu aku? Cabut. Pisaunya. Baik. Tahan sebentar, ya. Kau baik-baik saja? Santi. Rumput. Yang ini, Yang itu, yang ini, bantu aku mengoleskannya. sekarang kau takut kan? Kalau engkau mengembalikanku ke rumah Wilbert sekarang, masih ada waktu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Wilbert bukan seseorang yang bisa kau, seorang penjaga keamanan kecil, hadapi. Kau adalah wanitaku sekarang. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengembalikanmu. Bantu aku berdiri, kita pergi. Pelan-pelan, Semakin keterlaluan, bolos kerja, dan tidak membawa ponsel. Kapten, bukan saya. Apa saya bilang kamu? Saya bilang Zaki. Kapten, saat Zaki pergi, tapi bukankah Anda yang menyuruhnya pergi? Anda lupa. Hanya kamu yang banyak omong. Saya kasih tahu kamu, pekerjaan kita ini sangatlah mulia dan tidak tergantikan. Sekarang, kita kekurangan 1 orang. Keselamatan penghuni, siapa yang akan menjamin? Kesulitan penghuni, siapa yang akan bantu? Benar tidak? Kapten, tidak seserius yang Anda katakan, kan? Coba kamu bilang, air Nona Michelle, kalau saya tidak suruh kamu kirimkan, gadis yang begitu lemah lembut, sendirian di rumah, bagaimana? Bisa mati kehausan, kan? Kita ini menyelamatkan nyawa seseorang. Air keran juga bisa diminum, tidak mungkin sampai mati, kan? Sudah berani membantah, ya? Kamu gantikan piket Zaki, pergi. Baik. Si Zaki ini, mobil mewah dan wanita cantik, sudah selama ini kemana dia pergi, tidak bisa. Begitu dia kembali, saya akan hukum dia potong botak. Baiklah, setelah mengantarmu sampai rumah, barulah aku bisa tenang. Di sini ada orang-orang kita, kamu aman. Lalu kamu Kembali ke asrama. pulang begitu saja, Lalu pulang bagaimana? sudah sampai rumah, buka baju. Buka baju? Apa tidak apa-apa? Lepaskan pakaianmu. Lepaskan pakaian? Apa tidak apa-apa? Enak saja.
Maksudku, aku menyuruhmu melepas pakaianmu, lalu masuk dan bersihkan diri. Aku kira engkau memintaku untuk mengganti perbangku. Tidak tahu malu. Tadi, apa yang kau katakan itu benar? Apa? Apa yang mana? Tadi engkau dengan yakin mengatakan akan merawat, begitu cepat kau melupakannya? Tentu saja aku ingat. Jangan bergerak. Siapa itu Wilbert? Kau sudah menyaksikannya hari ini. Hari ini baru permulaan. Kau benar-benar tidak menyesal? Aku tidak menyesal sedikit pun. Bagaimana denganmu? Jangan pergi hari ini. Jangan pergi hari ini ya. Mau menjahiliku lagi, ya? Apa yang kamu pikirkan? Aku membiarkanmu tinggal di sini, itu supaya lebih mudah menjagamu, asramamu lingkungannya terlalu buruk. Apakah kamu menyesal bersamaku? Kita bicarakan lagi besok setelah bangun tidur. Sudah jam 8, 2 hari berturut-turut dan tidak pulang semalaman, benar-benar tidak menghargaiku sama sekali. Pergi, belikan aku 2 bungkus bubuk cabai. Hari ini aku pasti akan membuatnya minum air cabai. Kapten, saat berikutnya Anda memarahi Zaki, bisakah Anda tidak terus menunjuk dan memarahi saya? Maaf, aku tidak meminta izinmu dan menggunakan dapurmu. Tidak masalah. Kemarin, aku dan tunanganku sedang bertengkar. Maaf, sudah membuatmu ikut terlibat. Ini sebagai ganti rugi darinya untukmu. Benar-benar bodoh sekali, Apa katamu? tidak mengerti ya? Ku bilang kamu bodoh? Hai bermarga Zaki, keluar dari sini. Menurutmu si bermargawe itu akan melepaskanmu? Aku paling mengerti seperti apa dia. Itu karena kamu mengerti dia? Tapi seperti apa dia kemarin, kamu juga sudah melihatnya dengan jelas. Jangan sampai sekarang, kamu masih menaruh harapan pada si Wilbert itu, ya? Kami tumbuh besar bersama. Kalau bukan karenamu, dia pasti tidak akan melakukan ini padaku. Dasar wanita bodoh. Apa kamu tidak mau uangnya? Apa kamu pikir semua yang kulakukan ini hanya demi uangmu? Kalau bukan karena uang, lalu karena apa lagi? Jangan bilang apa-apa soal jatuh cinta pada pandangan pertama, atau malam itu hanya kesalahpahaman. Meskipun aku tidak menikah dengan Wilbert, aku pasti tidak akan menikah dengan Muzaki. Aku tumbuh besar di luar negeri sejak kecil, pikiranku tidak sekolot itu. Kamu tidak perlu merasa bersalah padaku, dan kamu juga tidak perlu bertanggung jawab padaku. Kamu mengerti maksudku? Aku sangat berterima kasih karena kamu telah menolongku tadi malam. Namun selain uang, aku tidak bisa memberimu apa-apa. $560.000, 8.425. Apa katamu? Bukankah kamu hanya bisa memberiku uang? Aku tidak akan menerima 1 sen pun lebih dari itu. Apa maksudmu? Angka-angkanya rinci. Baiklah. Nanti aku suruh bagian keuangan mentransfer uang itu padamu. Baik, kalau begitu mulai hari ini, kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Sampai jumpa.
Halo Tante, Kemana kamu semalam? di rumah Lalu mengapa tidak mengangkat telepon? mengantuk, aku tidur. Tidur? Apa kamu tahu? Karena kenakalanmu, seluruh keluarga Salim jadi kacau balau. Bisakah kamu tidak berbicara denganku dengan nada seperti itu? Aku tidak suka Wilbur. Pesta pertunangan itu kamu yang mengaturnya, tidak ada hubungannya denganku. Jadi kamu menghabiskan malam itu dengan penjaga keamanan rendahan itu? Beritanya cepat menyebar, ya. Sudah tahu secepat ini. Jadi kau mengakuinya? Ya, aku mengakuinya, aku memang bersamanya malam itu. Santi, kau adalah putri sulung keluarga Salim. Jika kau tidak malu, aku masih punya harga diri. Itu sudah dianggap tidak tahu malu. Kalau begitu, tadi malam kami berdua juga tinggal bersama. Santi, sebaiknya engkau jangan menguji kesabaranku. Apa kau tahu berapa banyak upaya yang aku lakukan untuk menjelaskan kepada orang-orang dari keluarga Walid? Menjelaskan? Apa yang perlu Santi, dijelaskan? kapan kau akan berhenti membuat masalah? Belum, sebentar lagi aku akan pergi mendaftarkan pernikahan dengannya. Berhenti. Apa yang kau katakan sebelumnya masih berlaku? Soal apa? Hidupi aku. Tentu saja. Kalau begitu, ikut aku ke kantor catatan sipil untuk menikah. Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Ikut aku. Tolonglah, Nona, aku mohon padamu, bisakah kau berhenti menggangguku? Ikut aku ke kantor catatan sipil untuk menikah. Ayo. Ayo. Kita kesini mau apa? Kita harus memilih pakaian yang cocok untuk berfoto. Ada apa denganmu? Tidak ada. Ayo pergi. Kita sudah sampai di kantor catatan sipil. Kau yakin? Jangan banyak bicara, agar aku tidak menyesal nanti. Tidak ada lamaran, tidak ada cincin berlian. Aku malah buru-buru menikah dengan seorang pria yang baru kukenal 1 hari. Ini terlalu konyol. Apakah aku benar-benar harus menghabiskan hidupku dengan pria asing ini? Lihat, kamu beruntung kan? Coba pikir, aku yang baik-baik saja, seorang pemuda, telah dipaksa olehmu, diperkosa, betapa menderitanya aku. Sudahlah, mengalah itu berkah. Ayo pergi, istriku, aku lapar, ayo makan. Tunggu sebentar. Aku ingin membuat 3 perjanjian denganmu. Pertama, tanpa seizinku, kamu tidak diizinkan untuk memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Kedua, jangan sentuh aku. Yang ketiga apa? Kamu tidak marah. Kenapa aku harus marah? Akulah yang bilang akan bertanggung jawab padamu. Aku harus menepati janjiku kan? Jika nanti kamu menyesal, aku juga tidak akan melarangmu pergi. Ketiga, aku belum memikirkannya. Tapi Zaki, kamu benar-benar tidak punya masa depan. Jika menyentuhmu disebut punya masa depan, maka aku sudah punya masa depan. Kau, Lagi pula, punya masa depan atau tidak, itu tidak hanya diucapkan oleh mulut. aku akan jujur padamu. Hari ini aku menikahimu juga untuk membungkam mulut keluargaku. Beri aku waktu 1 bulan, aku pasti akan menyelesaikan masalah ini. Nanti, kau jalani jalanmu sendiri, aku jalani jalanku sendiri. Kita tidak berutang apa-apa lagi. Ayo pergi makan, aku lapar.
Zaki, apa yang kau lakukan ini? Kau tidak mungkin menyuruhku makan ini, kan? Kemanapun kau ikut, kau harus patuh. Ayo, Apakah ini higienis? Apakah bahannya segar? Aku tidak akan mati setelah makan ini, kan? betul, betul, betul. Yang dijual ini arsenik, yang digoreng itu racun. Sekali coba langsung habis. Makan atau tidak sama sekali. Kalau tidak, coba satu gigitan. Rasanya sangat enak. Lupakan saja. Makan sendiri saja. Aku tidak lapar kok. Itu, apa benar ini seenak itu? Begini saja. Kalau tidak, anggap saja aku belum mati karena diracun ya. Coba sedikit. Kamu menyebut ini. Mencoba sedikit. Lihat apa? Tidak kusangka, kamu ternyata cukup mudah disenangkan ya. Apa maksudmu mudah disenangkan? Aku bukan kucing atau anjing yang dipungut di jalan. Kamu bukan kucing dan bukan anjing, kamu adalah nonaku. Aku hanya menjadi suami sementaramu selama sebulan. Setelah sebulan, kamu jalan di jalurmu sendiri, dan aku jalan di jalanku sendiri. Bagus kalau kamu tahu. Aku peringatkan ya, kamu sama sekali tidak boleh memiliki fantasi apapun tentangku. Aku menikah denganmu hanya untuk membungkam mulut keluargaku. Bagaimana kalau kamu jatuh cinta padaku? Kalau aku sampai jatuh cinta padamu, Aku tidak mau bicara omong kosong. Apa? Halo? Apa? Saya mengerti. Itu, ada apa? Saya harus pergi ke rumah sakit. Kakak ipar. Zaki, kenapa kamu datang? Bagaimana keadaan ibu? Ibu baik-baik saja. Kalau saya tidak bilang begitu, kamu masih tidak tahu di mana kamu bersembunyi. Zaki, berpenampilan begitu mencolok, kamu masih mau mengeluh miskin pada kakak iparmu? Karena kamu sudah datang, mari kita bicarakan biaya operasinya. Jangan lihat dia, meskipun uang pensiun dan dana masa tua ibu selalu kami yang pegang, tapi kamu adalah anak kedua di keluarga ini. Kamu tidak mungkin tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kan? Kakak ipar tahu kamu baru saja selesai wajib militer. Mungkin tidak punya banyak uang sekarang, tetapi rumah sakit ini punya program rehabilitasi. Selama bisa terpilih, biaya medis akan ditanggung penuh. Kakak ipar, keluarga kita tidak memenuhi syarat. Itu semua hanya omong kosong. Saya dengar dari kakakmu, dokter utama ibu adalah mantan pacarmu. Selama dia mengiyakan, bukankah itu masalah yang sangat mudah? Mengenai biaya operasi, kalian tidak perlu khawatir lagi.
Akan tetapi menggunakan koneksi, sebaiknya jangan dipertimbangkan lagi. Dr. Shu, Anda sedang berkeliling lagi ya? Bagaimana keadaan pasien? Apakah makan dan suasana hatinya normal? Anda datang mencari saya? Apa Zaki tidak memberitahu Anda? Memberitahu apa? Saya kakak ipar Zaki, pasien di ranjang nomor 98 di dalam adalah ibu mertua saya. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, Ibu, tenang saja. Saya dan Zaki adalah teman. Saya akan memperhatikan kondisi ibu mertua Anda. Xiao King, mau makan malam bersama setelah pulang kerja? Saya sudah memesan tempat. Siapa ini? Seorang teman? Halo, saya pacar dari Kisti, Charles. Di mana Tuan Zaki bekerja sekarang? Sebagai petugas keamanan, Bekerja sebagai petugas keamanan itu bagus sekali, karena Anda orang yang membumi. Saya harus pergi bekerja dulu. Dia orang yang ada di foto dompetmu, kan? Bukan. Baiklah. Karena sudah terlanjur di sini, mari kita makan bersama. Saya tiba-tiba teringat, saya ada operasi sebentar lagi. Jadi hari ini kita batalkan saja. Benar juga. Pekerjaan keamanan Tuan Zaki pasti sangat sibuk ya. Tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu ke depannya. Saya ingat, pasien di ranjang nomor 98 adalah pasien dari departemen kami. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya di masa depan, katakan saja. Pencocokan untuk ibu Anda sudah selesai. Tapi saya ingat, biaya operasi kalian sepertinya belum dibayar ya. Kami akan bayar sebentar lagi. Saya tadi pergi parkir mobil, kenapa kamu tidak menungguku sih? tadi buru-buru, Kakak ipar, apa kabar? Saya sering dengar Tuan Zaki membicarakan kalian. Saya datang hari ini tanpa pemberitahuan, begitu saja. Tolong jangan tersinggung, ya. Baik. Ini temanmu Kisti. senang bertemu dengan Anda, Dr. Shu. Kisti, orang yang kenal juga harus bayar. Halo? Dan ini bukan jumlah yang kecil. 1.057.600.000 rupiah. Kalau hari ini tidak bisa bayar, saya akan suruh bagian keamanan mengusir kalian. Ini 2 miliar rupiah. Tolong siapkan kamar perawatan terbaik untukku. Tuan Zaki, karena sudah ada uangnya, ini mudah saja. Operasi ibu Anda akan saya tangani sendiri. Dr. Cui adalah ahli bedah terkemuka di rumah sakit kami. Tingkat keberhasilan operasinya sangat tinggi di negara ini. Keterampilannya di rumah sakit kami, termasuk yang terbaik. Bahkan di seluruh kota Jakarta, dia termasuk yang paling unggul. Namun, Tuan Zaki, jadwal saya sangat padat. Operasi ibu Anda pasti baru bisa dilakukan bulan depan. Nama saya Santi, keluarga Salim di Jakarta. Anda tidak mungkin tidak tahu kan? Jika sekarang saya membuat satu panggilan telepon, menurut Anda kapan ini bisa dilakukan? Nona Santi, Kepala Charles tidak bermaksud begitu. Charles, tugas kerjamu adalah melakukan operasi pada pasien ranjang nomor 98. Aku ingat, dia mantan pacarmu kan? Karena kalian sudah putus, mengapa kamu masih membelanya? Kamu benar-benar murah hati. Karena kamu memintaku melakukan ini, baiklah, aku setuju. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apa kamu menganggap perkataanku hanya angin lalu, ya? Perkataan apa? Yang bermarga Salim adalah anggota keluarga Salim?
Apakah anggota keluarga Salim akan bersama dengan seorang penjaga keamanan rendahan ini? Apa kamu menganggapku bodoh? Tolong berikan kesempatan pada Nona Kisti. Dia temanku. Charles, keterlaluan. Aku keterlaluan? Kita sudah bersama begitu lama. Aku bahkan belum menyentuh tanganmu. Baik, malam ini aku akan menunggumu di rumah. Jika kamu ingin masalah ini berhasil, malam ini tergantung pada perilakumu. Dokter dari Jakarta ini sungguh hebat. Apa? Ada hal seperti itu? Aku akan mencari 20 orang sekarang juga, biar dia melihat kemampuanku. Saudara-saudara, ambil senjata. Ikuti aku, kita lakukan hal besar. Aku lihat kamu mau lari kemana. Aku datang. Maju. Baik. Jangan sampai melukainya. Ayo bantu, cepat. Lagi, maju lagi. Maju. Nona Michelle, kucingnya sudah kutangkap, Nona Michelle. Aku hebat kan, Nona Michelle? Kenapa aku tidak melihat Zaki? Di saat seperti ini, kamu masih peduli dengan Zaki? Ini semua hasil kerjaku. Bos. Tidak apa-apa, bos. Jangan bergerak. Patah. Paman Haris. Nak perempuan keluarga Salim, katakanlah, ada urusan apa menelepon? Apakah ada seseorang di rumah sakit? Akan kucarikan dokter terbaik untukmu. Tidak, aku sengaja datang berkunjung menemuimu. Hanya tadi di jalan aku bertemu dengan salah satu temanku. Ibunya kebetulan harus menjalani operasi otak. Jadi aku berani-beraninya ingin memintamu yang mengoperasi. Dasar kau nak perempuan, pandai merayu. Tapi nak perempuan, kali ini aku khawatir akan mengecewakanmu. Paman Haris, aku mohon padamu. Aku tahu kamu orang yang sangat sibuk, tapi tidak bisakah kau luangkan sedikit saja waktu? Bukan tidak ada waktu, tapi tidak ada energi. Akhir bulan ini ada proyek penelitian penting. Aku harus memastikan kondisiku optimal. Bukan hanya untukmu, aku sudah membatalkan semua operasi selama sebulan terakhir. Temanmu itu, kalau tidak terburu-buru, mungkin bulan depan saja. Mungkin bulan depan aku ada waktu. Tapi situasi ini sedikit berbeda. Operasi harus dilakukan dalam waktu 1 minggu agar masa penyembuhan optimal. Tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat. Dasar kamu, nak. Aku akan carikan dokter yang terbaik. Terima kasih, Paman Haris. Datang ke ruanganku sekarang. Masuk. Direktur Haris, apakah ada instruksi untuk saya? Engkau? Kalian saling kenal? Betul, Direktur Haris. Saya dan Nona Santi adalah teman. Kami hanya punya sedikit kesalahpahaman. Ini adalah kerabat dari sahabat dekat saya. Dia punya pasien, kau. Direktur, jangan khawatir. Nona Santi adalah teman kita. Saya akan segera mengatur operasinya. Dokter Cui, bukankah kau sudah janji dengan Reno? Nona Santi, Anda tidak tahu? Ini karena saya sedang menjadwalkan untuk operasi kita mencari sedikit waktu. Paman Haris, saya akan meminta teman saya datang sendiri untuk berterima kasih kepada Anda. Zaki. Kau Zaki, Lama tak jumpa, Profesor Haris. pasien yang baru saja disebutkan Santi. Apa hubungan dia denganmu? Dia ibuku. Segera atur
setengah jam lagi, adakan rapat darurat diskusi kondisi penyakit. Operasi kali ini, saya sendiri yang akan menjadi dokter bedah utama. Kamu tidak mau menjelaskan sedikit? Bukan, ini sudah hujan, buka dulu pintu mobilnya biar aku masuk. Lihat cuaca ini sama seperti wajah kalian para wanita, yang bisa berubah kapan saja. Memangnya kamu mau aku menjelaskan apa? Jelaskan hubunganmu dengan Dr. Haris. Apa yang perlu dijelaskan? Aku dan Dr. Haris itu hanya pernah bertemu sekali saja. Jika hanya bertemu sekali saja, apakah Dr. Haris akan mengerahkan energi terbesarnya untuk melakukan operasi ini? Dan juga tidak meminta biaya operasi? Mungkin saja Dr. Haris merasa kasihan pada satpam kecil sepertiku. Turunkan kakimu. Zaki, Idola hatimu datang mencarimu. Cepat pergi sana. Aku dan dia sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kami berdua juga tidak punya hubungan apa-apa. Jadi, apa urusannya denganku? Cepat pergi. Dia sudah menunggu dengan cemas. Kamu tunggu sebentar, aku segera kembali. Ada apa? tidak nyaman bicara di sini. Ada kedai kopi di sana. Kita pergi ke sana. Hanya kita berdua? Bagaimana kalau kita ajak temanku juga? Menurutmu pantas? Sepertinya dia lumayan kaya. Bagaimana kalian bisa kenal? Langsung saja katakan apa tujuanmu mencariku? Ada urusan apa? Sebenarnya, Charles yang menyuruhku mencarimu. Dia memintaku untuk mencari tahu hubunganmu dengan Dekan Haris. Dia ingin berdamai denganmu, karena jika tidak bisa menjadi teman, jangan sampai menjadi musuh. Aduh, aku juga tidak bisa menolaknya. Kau juga tahu bagaimana hubungan kami. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Masalah sekecil ini aku sama sekali tidak akan ambil pusing. Lalu, apakah engkau dan Dekan Haris sudah saling kenal sebelumnya? Ya, Kenapa engkau tidak pernah bilang sebelumnya? pentingkah? Tentu saja penting jika kau bilang lebih awal. Kalau bilang lebih awal, apakah itu berarti kau tidak akan putus denganku hanya karena aku seorang petugas keamanan? Begitu? Jika aku benar-benar seorientasi materi itu, aku tidak akan pernah bersamamu saat itu. Jangan salahkan ibuku juga. Kau tahu aku berasal dari keluarga orang tua tunggal. Jadi aku harus memikirkan sesuatu untuknya, kan? Bisakah kita kembali seperti dulu? Itu adalah hal yang paling ingin ku dengar. Tetapi maaf, aku sudah menikah. Sampai jumpa. Kenapa kamu pergi lama sekali? Apa kamu tidak tahu aku sedang menunggumu? Sudah berapa lama aku menunggu? Apa yang kamu tertawakan? Kamu masih tertawa dengan mesum seperti itu? Jangan-jangan engkau kembali ke kebiasaan lamamu lagi? Aku beritahu ya, aku tidak akan pernah menahanmu. Tunggu besok kantor catatan sipil buka, kita akan mengurus perceraian. Tidak, aku hanya merasa Dewi sepertimu ternyata bisa cemburu juga ya. Cemburu? Cemburu pada siapa? Ide bagus apa yang sedang kamu pikirkan? Entahlah, Aduh, jangan pura-pura tidak tahu. Cepat jelaskan padaku, kamu dan Bapak Haris sebenarnya punya hubungan apa? Aku benar-benar penasaran. Aku dan Bapak Haris sudah kenal bertahun-tahun, tapi pengaruhku tidak sebesar dirimu. hanya hubungan pekerjaan. Pekerjaan? Pekerjaan apa yang kamu punya? Pekerjaanmu yang dulu, bukankah hanya tentara? Aku peringatkan ya, jangan coba-coba bohongi aku. Aduh begini,
Direktur Haris saat itu sedang melakukan penelitian di luar negeri dan bertemu dengan serangan teroris setempat. Saat itu, akulah yang membawanya kembali ke tanah air. Apa kamu bicara tentang tim Elang? Hei, tunggu sebentar, aku angkat telepon dulu ya. Halo? Apa katamu? Semua dukungan ekonomi darimu sudah kuhentikan, termasuk kartu bank dan kartu kreditmu. Mengapa engkau melakukan ini? Keluarga Salim sedang mengalami masa sulit, semua uang harus digunakan untuk melewati kesulitan ini. Kau. Bukankah ini hasil yang kau inginkan? Bukankah ini kebebasan yang kau mau? Karena kau tidak ingin menanggung tekanan dari keluarga, inilah yang harus kau hadapi. Jangan berpikir kau bisa memaksaku menyerah dengan cara ini. Tidak ada yang memaksamu, villa dan mobil silakan kau gunakan dulu. Jika situasinya memburuk, rumah ini mungkin harus digunakan untuk membayar utang. Winnie, jangan keterlaluan. Rumah ini adalah hadiah ulang tahun dari ayahku untukku. Hak apa yang kau miliki untuk mengambilnya? Hanya karena aku ibu tirimu, ayahmu masih koma, semua urusan keluarga aku yang putuskan. Ayahku. Sudahlah, pinjamlah bahuku untuk menangis di sini. Tapi ada satu syarat, jangan sampai bedak menempel di bajuku. Ini untuk pernikahan kita loh. Aduh. Kau bilang akan menanggungku? Komandan, Anda sudah terluka parah. Bagaimana kalau Anda istirahat saja? Saya merasa tidak enak. Anda menyelamatkan kucing saya. Anda... Tidak masalah. Membuat pemilik puas, meskipun kami harus mengorbankan diri, ini adalah prinsip kerja kami. Ini dia, aku hanya ingin menunjukkan kepada semua orang bagaimana seharusnya. Tidak hanya itu, sebentar lagi, pos jaga di depan akan kujaga. Aku ingin memberitahu semua penghuni bahwa kami akan melakukan segalanya untuk menjaga keselamatan mereka. Sekaligus, aku juga ingin memberitahu atasan apa yang dimaksud dengan tetap bekerja meski sakit ringan. Anda salah paham maksudku. Kucingku tertabrak sampai mati olehmu. Aku mau bertanya, bagaimana penyelesaian masalah ini? Lakukan apa yang harus dilakukan. Ya, mengerti. Kalau begini sih masih lumayan, tapi rasa masakannya tidak tahu bagaimana. Coba saja. Baik. Bagaimana? Bagaimana? Biasa saja. Ambilkan aku nasi. Siap. Hei, mangkuk besar. Ini. Terima kasih. Kamu mau kemana? Aku mau kerja. Begitu larut baru mau kerja? Kalau tidak bekerja, bagaimana aku bisa menghidupimu? Siapa yang ingin kamu hidupi? Aku adalah wakil direktur eksekutif grup Salim. Gajiku 6 juta rupiah sebulan.
Kita lihat saja siapa yang menghidupi siapa. Menghidupi keluarga adalah tanggung jawab seorang pria. Kamu pulang lagi tidak malam ini? Jangan salah paham. Aku pulangnya nggak larut. Setelah selesai bekerja, aku langsung kembali ke asrama. Kalau ada apa-apa, telepon saja aku. Aku pergi. Siapa kau? Brengsek. Siapa kau sialan? Maaf, Anda mencari siapa? Aku mencari siapa memang urusanmu. Ha! Cepat menyingkir dari hadapanku. Bukan begitu. Astaga. Kau ini dasar satpam busuk, berani mendorongku. Jangan sampai kau cari gara-gara. Aku peringatkan kau. Hans, mau apa kau? Mau apa aku? Aku? Jangan. Zaki, dia masih anak-anak. Jangan ladeni dia. Dengan tampang yang seperti ini, dia masih anak-anak katamu. Sialan, coba engkau keluar. Sini, keluar. Sini, lihat saja, aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Cukup, Kenapa engkau sembunyi? Kalau berani, keluarlah. Hans, jika kau terus bersikap seperti ini, aku akan menelepon ayahmu. Baiklah. Kau beruntung hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah menghajarmu sampai mati. Hans, setiap kata yang keluar dari mulutmu hanyalah makian kotor. Mana didikanmu? Kau bahkan belum lulus kuliah, tapi engkau sudah berpakaian mewah, sok berkuasa. Apa ini pantas? Baiklah. Kakak sepupu, kenapa engkau langsung memarahiku? Aku datang hari ini ada urusan penting. Cepat usir satpam kecil ini, suruh dia pergi dariku. Kalau tidak, sebentar lagi suami kakak sepupu datang, dia bisa salah paham. Omong kosong apa yang kau katakan? Suami kakak sepupu yang mana? Tentu saja Kak Wilbert. Kak Wilbert menelponku tadi pagi. Katanya, kalian sepertinya bertengkar, dia menyuruhku datang untuk membantu mendamaikan. Dia mau datang. Makanannya lumayan, ya? Dapat dari mana? Dia yang buat. Sialan, tidak enak sekali. Wilbert bilang, kemarin 1000 salah adalah salahnya. Hari ini dia akan datang khusus untuk meminta maaf kepadamu. Aduh, tapi kakak sepupu, bukannya aku ingin menceramahimu? Kau malam-malam begini, membiarkan seorang satpam ada di rumahmu, bukankah kau sengaja membuat suami kakak sepupu salah paham? Tapi kakak sepupu, jangan-jangan kau marah pada suami kakak sepupu dan sengaja membuatnya kesal? Urusanku bukan urusanmu. Kakak sepupu, kau menemukan orang seperti ini? Lihat dia. Santi, jika keluarga Salim tidak ada yang mengajarinya sopan santun, aku bisa mendidiknya untuk kalian. Lihat betapa sombongnya kau. Kau hanyalah seekor anjing penjaga. Zaki, jangan berkelahi. Sudah. Hans, akan kuberitahu kau, semua pekerjaan itu setara. Tidak ada orang yang pantas dipukuli tanpa membalas atau dimaki tanpa melawan. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Jika engkau berani lagi bersikap tidak sopan kepadaku, aku pasti akan membuatmu tahu apa itu sopan santun. Satpam bau, kalau hari ini aku tidak membunuhmu, aku akan mengganti namaku mengikutimu. Jangan. Siapa yang berani-beraninya? Siapa yang berani berbuat kurang ajar begini? Tuan Muda Wei, ada urusan apa Anda memanggil saya? Hai, si Zaki. Jangan kira aku tidak berani mengurusimu. Kemarin kamu membuat kekacauan di pesta pertunangan anakku dan juga memukul anakku. Memang ada orang yang pantas dipukul? Kakak ipar, kalian saling kenal.
Wilbert datang hari ini khusus untuk meminta maaf kepadamu. Jangan masukkan ke hati. Aku harus memberi pelajaran yang baik kepada keluarga Salim. Bodoh. Meskipun keluarga Salim sedang berada di ambang kehancuran, tapi mereka masih punya sisa-sisa kekuatan. Jika kita tidak punya kepastian untuk menghancurkan mereka dalam satu serangan, sama saja kita memberikan kue besar keluarga Salim kepada orang lain. Kamu harus tahu bahwa selama 12 tahun ini, kita sudah menganggap semua milik keluarga Salim sebagai milik kita yang sudah pasti didapatkan. Mana mungkin kita rela direbut orang lain. Lagi pula, dengan standar Santi, meskipun dia sangat menolak pernikahan ini, dia tidak akan merendahkan dirinya sampai mengejar seorang satpam rendahan. Jadi, selama Santi mau kembali ke pelukan kita, bukankah semua milik keluarga Salim tetap jadi milik kita? Tapi harga diriku. Pertama, masalah kemarin tidak meluas. Kedua, kamu harus belajar bersabar. Bersikaplah seolah tidak terjadi apa-apa. Begitu saham Salim Group berhasil kita dapatkan, pada saat itu, biarpun nona besar, Santi itu sangat sombong dan sangat kuat, dia tetap akan tunduk di bawah kendalimu. Mengerti. Wilbert, kenapa kamu masih diam saja? Untuk menghadapi si brengsek ini, kamu jangan sampai merendahkan diri. Tunggu sampai urusan ini selesai. Serahkan masalah ini padaku. Dijamin akan membuatmu puas dan lega. Ya, Santi, hari ini aku datang ke sini khusus untuk meminta maaf padamu. Kemarin aku terlalu banyak minum, jadi aku salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Santi, ketulusanku padamu sungguh tak diragukan lagi. Anggap saja masalah yang dulu sudah berlalu. Setelah ini aku berjanji tidak akan lagi mengungkit desas-desus itu dan akan dengan sepenuh hati menebus kesalahanku selama 2 tahun ini. Santi, aku bersumpah, jika ada sedikit saja kebohongan, biarlah aku disambar petir. Wilbert, kenapa masih diam saja? Santi tidak menanggapi, berarti dia sudah memaafkanmu. Tapi tidak bisa. Tapi apa? Gadis itu kan pemalu. Ini namanya menjaga harga diri. Kamu harus lebih aktif. Karena pesta pertunangan sudah diadakan, dan masalah ini sudah dibicarakan, kalau begitu carilah waktu untuk meresmikan pernikahan. Tante. Masih memanggil tante, seharusnya memanggil ibu. Urusan kecil-kecil pernikahan kalian itu, nanti aku akan mencari orang-orang dari keluarga Salim untuk membicarakannya. Kalian berdua tidak usah ikut campur. Dan lagi Wilbert, hari ini kamu menginap saja di sini. Wilbert, malam ini kamu menginap di sini saja. Aku bilang kalian berdua, besok cepat urus surat nikah kalian. Aku sudah tidak sabar menimang cucu. Dengar tidak? Aku ikut apa kata Santi saja. Kalau begitu selamat untuk kakak ipar dan kakak sepupu yang sudah berbaikan. Lepaskan. Kalau begitu aku tunggu pesta pernikahan kalian, kakak ipar. Lihat-lihat apa? Hei, Satpam Bau, apa urusanmu di sini? Kalau tidak segera pergi, awas saja nanti kulitmu dikuliti oleh kakak iparku. Tunggu. Ini untuk upah lelahmu. Santi memang suka main-main. Tapi kamu berani ikut-ikutan main-main dengannya? Meskipun pekerjaan satpam itu tidak bergengsi, tapi gajinya sebulan bisa mencapai beberapa ribu. Kamu tidak takut kehilangan pekerjaanmu? Terima kasih, Nyonya Wendy. Hei Zaki, kalau kamu punya harga diri, jangan ambil uang ini. Bukankah tadi kamu bilang padaku bahwa pekerjaan itu tidak memandang status? Kamu hanyalah sampah, seorang satpam rendahan yang busuk. Bahkan untuk menginjak kakiku saja kamu tidak pantas. Kakak iparku berjiwa besar dan tidak mau mempermasalahkannya denganmu. Sebaiknya kamu pergi jauh-jauh dari sini. Dengar tidak?
Lihat-lihat apa? Lihat-lihat apa? Masalah hari ini, aku akan mengingatmu. Sebaiknya kamu berhati-hati. Kalau aku bertemu denganmu lagi, akan kuhajar kamu sampai berlutut memohon ampun. Tidak perlu nanti, hari ini saja. Tidak perlu nanti, sekarang juga bisa. Kau. Tadi sudah kubilang, jika kau berani berbicara kasar lagi padaku, aku akan membuatmu tahu apa itu aturan. Tidak usah menatapku seperti itu, lengannya tidak patah, hanya terkilir saja. Cari saja rumah sakit manapun, itu bisa dipasang lagi. Ambil uang 100 juta rupiah ini untuk biaya pengobatan. Jika kau berani berbicara kasar lagi, aku akan membuat lenganmu ini tidak bisa dipasang lagi selamanya. Meskipun saya, Zaki, miskin, tapi saya tidak mau uang dari siapapun. Saya tidak mencari masalah, itu karena saya menghormati pilihan Santi, dan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Walid. Jadi, jangan berlagak sombong di depanku di sini. Mengerti? Apa maksudmu, Zaki? Kau memukul orangku, dan kau pikir bisa langsung pergi? Kau mau apa lagi? Ini rumahku. Kalian tidak punya hak untuk mengusir orangku tanpa izinku. Orangmu? Benar. Kakak sepupu, kau sudah gila. Apa yang sedang kau rencanakan? Kau tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Jika engkau berani berbicara lagi, engkau yang keluar dari sini. Santi, kau malah melindungi orang luar di depan umum. Sebaiknya engkau tahu apa yang sedang kau lakukan. Tentu saja saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau begitu, saya akan mengingatkanmu lagi. Ayahmu masih dalam masa pemulihan. Situasi keluarga Salim tidak terlalu baik. Maafkan saya mengatakan hal yang tidak enak ini. Tapi perusahaan Salim Group kalian tidak seperti dulu lagi. Salim Group kalian sekarang seperti ikan di atas talenan. Kalau bukan karena keluarga Walid, paling lambat besok, pemasok dan kreditor Salim Group kalian akan memenuhi pintu gerbang. Saat itu, jabatan wakil direktur utamamu ini masih seberapa berharganya. Perlu aku ingatkan kamu, coba kamu pikirkan, sekarang di seluruh Jakarta, selain keluarga Walid, siapa lagi yang mau menerimamu? Dasar tidak tahu berterima kasih. Tadi aku berbicara baik-baik denganmu, itu karena aku menghargai Wilbert. Di saat seperti ini, kamu masih saja menunjukkan sikap angkuh nona besar keluarga Salim. Kamu tunjukkan kepada siapa? Apa kamu pikir Wilbert akan terus sabar menghadapi tingkahmu? Bu, tolong jangan bicara banyak. Jangan sampai ibu sakit. Santi, aku tidak bermaksud menasihatimu. Tapi coba lihat sekarang di seluruh Jakarta. Siapa lagi yang memanjakanmu seperti Wilbert? Jangan tidak tahu diri. Santi, ibu tidak bermaksud seperti itu. Jangan salah paham. Ini bukan urusanmu. Kamu istirahat saja dulu. Kenapa dibilang bukan urusanku? Zaki sekarang adalah suamiku. Zaki sekarang adalah suamiku. Apa katamu barusan? Aku bilang, aku dan Zaki sudah mendaftarkan pernikahan kami. Sekalipun kau ingin aku menikah dengan Wei Deming, itu harus melalui persetujuannya. Hak apa yang kau punya untuk memutuskan pernikahanmu? Aku tidak punya hak memutuskan pernikahanku. Memangnya kau yang berhak memutuskan? Tapi kau juga tidak boleh menikah dengan satpam rendahan ini. Aku memutuskan pernikahanku sendiri. Apa urusannya denganmu? Lagi pula, aku rasa dia tidak memalukan sama sekali. Jangan bicara sinis di depanku. Santi, wajah keluarga Salim benar-benar kau permalukan. Aku, Santi, berperilaku baik dan terhormat. Apa yang memalukan dariku? Justru kau, keuntungan apa yang dijanjikan keluarga Walid padamu, sampai kau mempermalukan dirimu sendiri di sini? Kau berani memukulku, Santi? Hans, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, kau tidak berhak ikut campur urusan pernikahanku. Bibi Wendy, tenang saja, pernikahan ini aku tidak setuju. Kakak ipar Wilbert adalah ipar sepupuku.
Apa yang dikatakan Santi benar? Kau memang tidak berguna. Bicara tentang Santi, pantasan saja tadi dia menyetujuinya begitu cepat. Ternyata dia hanya barang cacat. Bu, kenapa bicara begitu? Kalau tidak bicara begini, harus bicara bagaimana lagi? Tidakkah kau lihat Santi telah melakukan hal-hal memalukan dan rendahan itu? Apakah aku tidak boleh membicarakannya? Memang benar-benar satu keluarga, sama persis seperti ibunya di masa lalu. Rendahan. Diam. Aku tidak akan membiarkan kau menghina ibuku seperti itu. Tolong bersikap lebih sopan. Kau bicara padaku tentang rasa hormat, kau pantas melakukannya. Dasar tidak tahu malu, katanya wanita dari keluarga terhormat. Cih, menurutku kau hanya perempuan jahat. Dan sekarang kau adalah perempuan jahat yang mendekati petugas keamanan rendahan. Aku tidak mau seluruh orang di Jakarta tahu menantu keluarga Walid adalah perempuan jahat yang punya hubungan tidak jelas dengan petugas keamanan rendahan. Kotor. Tolong kau pahami. Hari ini keluarga Walid yang datang sendiri ke sini untuk berdamai, jadi aku menerimanya. Lagi pula dari awal sampai akhir, aku tidak merasa melakukan kesalahan pada Wilbert. Apa yang benar dan salah, dia sendiri yang paling tahu. Selain itu, walaupun keluarga Walid ingin menikahiku, kapan aku bilang ingin menikahinya? Bibi Wendy, dari awal sampai akhir, kau hanya berasumsi sendiri. Apa aku sudah mengatakan sepatah kata pun? Mengenai suami, maaf ya, sekarang aku sudah punya pria. Namanya adalah Zaki. Dan lagi, mengenai kau menghina ibuku ini, aku tidak menampar mulutmu 2 kali. Itu sudah membuktikan bahwa aku sangat berpendidikan. Dasar tidak tahu malu. Tidak mau menjadi menantu keluarga Walid yang terhormat. Malah ingin menikah dengan orang miskin. Hari ini, aku akan mewakili keluarga Salim, mewakili orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Kau menyuruhku mengganti kucing itu? Aku tidak akan menggantinya. Aku beritahu kau, aku akan meletakkan kucing mati itu di dalam lemari pakaian Zaki. Begitu Zaki kembali dan membukanya, kucing mati itu akan ada di lemari miliknya. Aku akan bilang bahwa Zakilah yang mencekik mati kucing itu. Dia tidak akan bisa menyangkalnya. Nanti aku akan membawa Zaki dan menghadapi engkau secara langsung. Kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Apa yang akan kau lakukan? Kau tertawa. Berani-beraninya engkau tertawa lagi. Jangan kira engkau tertawa, aku tidak berani, aku tidak berani mengucapkan kata-kata kasar padamu. Captain, bukankah ini sudah keterlaluan? Jangan bergerak, aku tidak mau melihat wajahmu. Kembali ke posisi. Ganti dengan yang lain. Saya akan mewakili keluarga Salim dan mendisiplinkan kamu menggantikan orang tuamu. Zaki, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bu, Zaki, kamu berani melawan saya? Coba saja. Menurut Anda, saya tidak berani? Kamu mau bermain-main dengan saya? Kamu percaya atau tidak? Hanya dengan satu telepon dari saya bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Saya percaya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak melepaskan tanganmu? Anda pernah mendengar pepatah ini? Orang yang tidak punya apa-apa tidak takut pada yang berkuasa. Ya, keluarga Walid memiliki kekuasaan besar. Hanya dengan satu kata dari Anda bisa dengan mudah menghancurkan orang kecil seperti saya. Tapi seorang manusia bisa salah, seekor kuda bisa tersandung. Pernahkah Anda berpikir bagaimana jika Nyonya Wendy gagal menyerang orang kecil seperti saya, berani atau tidak untuk mati-matian melawan Anda? Bu, kalian tunggu saja. Berhenti. Apa maumu? Minta maaf? Apa kau memberiku kelonggaran, ha? Nyonya Wendy, saya bicara pada Anda. Minta maaf. Saya harus minta maaf. Kepada siapa? Kepadanya. Kenapa saya harus minta maaf kepadanya? Karena dia adalah wanita saya. Tidak mungkin. Apa yang harus saya minta maaf kepadanya? Ingatanmu sangat buruk? Apakah perlu saya ingatkan? Meskipun saya harus meminta maaf padanya,
Tanyakan padanya, Santia, apakah dia pantas menerimanya? Mengapa saya tidak pantas menerimanya? Dasar orang yang tak tahu malu. Wanita murahan seperti ibumu, perempuan yang mengemis perhatian. Kau pikir kau pantas? Gila. Dia benar-benar gila. Kau berani memukulku. Saya, Zaki, hanya orang kecil. Sangat mudah bagimu untuk membuat saya hancur total. Tapi jika saya ingin menjatuhkan seseorang bersamaku, itu juga bukan hal yang sulit. Maafkan saya. Minta maaf kepada siapa? Maafkan saya, Santia. Pergi. Terima kasih tadi. Kamu sangat jantan. Mendengar ucapanmu itu, apakah saya jantan atau tidak? Bukankah kamu sudah tahu? Di saat seperti ini masih bisa bercanda. Tapi sungguh, kali ini kamu benar-benar sudah membuat masalah besar. Kalau begitu, saya akan menjadi Kenzo. Ini penghinaan besar. Seorang satpam rendahan beraninya memukulku. Aku ingin dia mati. Aku ingin dia mati. Bu, sejujurnya, aku sudah mencari beberapa orang jalanan untuk membereskan dia. Anak ini hebat dalam berkelahi, beberapa ahli bela diri, bukan tandingannya. Aku ingin lihat apa dia punya kekuatan super. Apa maksud ibu? Cari Lisa, suruh dia masukkan anak itu ke penjara. Aku akan pastikan dia tetap mendekam di penjara. Bu, apakah perlu mengerahkan tenaga sebesar itu untuk hal sepele? Dasar anak tidak berbakti. Aku dipukul orang. Aku benar-benar dipukul orang. Baiklah, baiklah. Aku akan segera mencari Lisa. Satu lagi, telepon orang-orang keluarga Salim. Kasih tahu mereka tentang masalah Santi ini. Aku mau keluarga Salim. Semua orang di sana berlutut di depanku dan meminta maaf. Bersujud meminta maaf kepadaku. Kapten. Aku ada kucing mati di lokerku. Manajer. Bapak Zaki, Anda sudah mulai kerja? Aduh, Anda pasti lelah ya. Ayo cepat basahi tenggorokan Anda. Kapten, Anda ini tiba-tiba begitu ramah. Aku tidak terbiasa. Anda, kenapa Anda tidak menunjukkan saja gaya Anda yang biasa, yaitu memaki-maki dengan angkuh? Anda maki saja aku, agar aku bisa mendengarkan nasihat berharga Anda? Jujur saja padaku, kau sebenarnya siapa? Kamu sebenarnya siapa? Zaki. Sialan, kamu masih ingat kalau kamu itu Zaki? Aku kira kamu itu orang penting sekali. Hah? Coba bilang. Setiap hari, kerjaanmu tidak kamu kerjakan, teleponmu tidak kamu angkat. Hah? Kamu ini, kamu bahkan mengganggu penghuni wanita. Kamu ke toilet tidak disiram. Kamu bahkan mengganggu beberapa penghuni wanita. Kamu membawa penghuni wanita. Kamu pulang larut malam. Kamu membawa orang ke rumah. Kamu mengganggu. Aku akan melaporkanmu. Kamu ini rendahan. Kapten, pelan-pelan ini minum sedikit air, basahi tenggorokanmu, cepat. Kamu mau meracuniku juga. Ini air cabai. Siapa yang bernama Zaki? Maafkan saya. Saya Lisa. Masalah dengan keluarga Walid? Apakah yang dikatakan Wilbert itu benar? Tentu saja, Ayah. Luka di tubuhku juga disebabkan oleh bajingan Zaki itu.
Sungguh konyol. Sekarang orang macam apapun berani menginjak-injak martabat keluarga Salim. Senaknya saja. Orang-orang rendahan ini berani melukaimu juga. Ayah, menurutku, Satpam bau itu bukan masalah besar sekarang. Cukup cari beberapa orang, pukul dia sekali dan selesai. Target utama kita sekarang adalah grup Salim. Apa katamu? Ayah, dengarkan aku. Grup Salim itu didirikan oleh paman, tetapi sahamnya bahkan tidak sebanyak yang dimiliki Santi, gadis busuk itu. Selama kita menyingkirkan Santi dan mengusirnya, maka saham kita ditambah saham paman, bukankah grup Salim akan menjadi milik kita? Jadi maksudmu? Maksudku sederhana, Ayah. Kita bisa memanfaatkan fakta bahwa pernikahan dengan keluarga Walid gagal ini untuk membuat Santi menjadi sorotan negatif. Biarkan media besar berlomba-lomba memberitakannya. Media itu tidak peduli apakah berita ini benar atau palsu. Mereka hanya tertarik pada drama keluarga kaya. Bodoh jika masalah ini sampai diketahui media, pasar saham keluarga Salim pasti akan anjlok. Pada saat itu, apa gunanya kita mendapatkan perusahaan yang tinggal kulitnya saja? Lalu ayah bilang kita harus bagaimana? Apakah Santi itu benar-benar jatuh cinta pada satpam kecil itu? Soal itu, aku benar-benar tidak tahu. Bisa jadi dia suka, bisa juga tidak suka. Pertama, satpam itu harus disandera, memaksa Santi untuk menurut. Itulah strategi terbaik. Lalu bagaimana dengan pernikahan dengan keluarga Walid? Tujuan utama keluarga Walid bersekutu dengan kita adalah mereka mengincar aset kita. Dulu, aku tidak peduli pada orang-orang rendahan ini. Sekarang mereka berani bertingkah di depanku. Kita harus mencari cara untuk menghukum mereka. Tapi, ayah, aku dan Kak Dongming, kami sangat akrab. Apakah ini pantas? Karena kalian akrab, maka kamu yang harus mengurus masalah ini. Biar saya perkenalkan sebentar. Saya adalah Lisa. Teman-teman di dunia persilatan memanggil saya Lisa. 1, pandai bernegosiasi. 2, pandai berkelahi. 3, saya bisa menyelesaikan masalah. Saya datang menemui Anda hari ini karena ada yang meminta bantuan saya. 1 tangan 1 kaki, ditambah 20 tahun. Penjara sudah disiapkan untuk Anda. Hanya dengan begitu majikan saya bisa melampiaskan dendamnya. Jadi saya tidak dapat keuntungan apapun. Di dalam Anda bisa terhindar dari penderitaan fisik tambahan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ada saja, kecuali Anda mati. Belum tentu. Anda menelepon polisi? Benar. Kalau begitu, saya pergi dulu. Lain kali saya akan tunjukkan kepada Anda taktik saya. Kak Wilbert, Bagaimana kau bisa masuk, saya lihat pintunya terbuka, jadi saya masuk sendiri. keluar? Anda yakin mau mengusir saya, padahal saya membawa kabar baik? Aku sudah menyebarkan urusan Santi dengan penjaga keamanan itu ke media. Kali ini, Santi benar-benar tamat, keluarga Salim juga akan hancur reputasinya. Kali ini, aku pasti bisa menginjak-injak keluarga Salim. Dasar wanita bodoh. Kau tidak hanya merusak rencanaku, tapi juga mencelakakan keluarga Walid. Aku melakukan kesalahan apa? Kesalahan apa yang kau lakukan? Kau mendorong keluarga Salim ke garis depan masalah? Semua orang tahu, keluarga Walid dan keluarga Salim akan berbesan. Sekarang keluarga Walid juga ikut terseret masalah. Saham keluarga Salim jatuh, keluarga Walid juga ikut terkena dampaknya. Aku tidak peduli keluarga Salim mau berbesan. Aku hanya ingin bersamamu. Semua itu, Akan kubunuh engkau, wanita bodoh. Aku akan membunuhmu. aku hanya ingin bersamamu. Wilbert, kau benar-benar ingin mencekiku? Pergi. Berhenti. Kau pergi dan bilang pada media, katakan bahwa kau yang menyebarkan fitnah, lalu hapus semua informasi negatif itu sepenuhnya. Jika tidak, aku akan menuntut nyawa seluruh keluargamu. Baik, Wilbert. Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan. Pergi.
Siapa yang melakukan ini? Masalahnya cukup besar. Keluar. Aku datang hari ini bukan untuk bertengkar denganmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Kemasi barang-barangmu, cepat pergi. Mengemas barang apa? Lalu, kau menyelamatkanku? Aku tidak bisa menjelaskan identitasku. Kau harus ikut denganku sekarang. Nanti akan terjadi hal yang tidak terduga. Kau bicara ngawur, apa maksudmu? Bukankah kau hanya Michelle yang tinggal di atas? Jika kau tidak pergi sekarang, bukan hanya keselamatan nyawamu yang akan terancam, bahkan keselamatan Zaki juga akan terseret. Keselamatan nyawa terancam? Sebenarnya kau ini siapa? Hei, berhenti. Aku benar-benar merasa sangat terhina hari ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan masuk kantor polisi. Hei, sudahlah, sudahlah. Kita hanya membantu penyelidikan, tidak ada yang perlu merasa terhina. Sudahlah, kau tidak tahu. Sejak kecil, aku sudah bertekad untuk menjadi pria yang berhak membawa senjata api. Aku turun kasta jadi satpam, tapi aku tidak menyangka karenamu, aku malah masuk kantor polisi sebagai orang yang diinterogasi. Kau benar-benar mencemarkan mimpiku. Kekanak-kanakan, kau berhenti. Aku tanya padamu, kenapa engkau bisa memancing banyak perselisihan keluarga besar? Kenapa? Sampai ada teroris yang mencarimu? Apa yang kau katakan di dalam tadi sebenarnya? Kenapa engkau bersembunyi di tim satpam kecil? Katakan padaku, sebenarnya engkau ini siapa? Bos, orangnya sudah pergi, tapi dia terkena satu tusukan pisau. Kamu keluar dulu dan menghilang untuk sementara waktu. Uangnya nanti akan dikirim ke rekeningmu. Nona bukan menyuruhku menghilang. Kenapa hari ini memanggilku ke sini? Apakah ada tugas baru? Aku mau tangan kanan dan kaki kiri Wilbur. Kenapa tidak langsung menghabisinya saja? Tangan kanannya? Karena dia memukulku dengan tangan kanannya. Kaki kirinya? Aku hanya ingin melihat dia tidak bisa berdiri di depan umum dan menjadi tontonan yang memalukan. Berhenti. Dan juga Santi, terakhir kali dia berhasil kabur, kali ini lakukan dengan bersih. Kamu urus saja uangnya. Anda sebenarnya siapa? Saya Zaki. Lalu apa identitas Anda? Memangnya saya bisa jadi apa lagi? Hanya satpam kecil saja. Teman, tunjukkan dirimu. Zaki. Teman ini, operasi ibumu sudah selesai dengan aman. Kedatangan Anda kali ini memang sengaja untuk mencari saya, kan? Seseorang membocorkan urusan Anda dan Sophie kepada media. Sekarang seluruh Jakarta sudah tahu. Saya khawatir citra Anda telah terbongkar. Kita hadapi saja masalah yang ada. Hanya saja, gadis dari keluarga Salim. Tenang saja, dia istri saya akan melindunginya sepenuhnya. Perlukah menghubungi Div agar mereka melindungi Santi? Jangan pernah melibatkannya. Saya akan langsung ke rumahnya sekarang. Lalu bagaimana dengan dia? Dia menggemaskan, saya akan mengantarnya pulang. Di Phoenix Food Masak, di balik lemari pakaian VIP, ada semua yang Anda butuhkan. Zaki, kau benar-benar sulit ditemukan. Hari ini akhirnya aku bisa menangkapmu. Hans, kau mencari mati. Kalian berdua, patahkan saja lengannya. Hari ini aku akan membuatnya menderita setengah mati.
Zaki, jika engkau berani menyentuhku sedikit saja, aku akan membuat kakak iparmu, kakakmu, dan adikmu semuanya dirawat di rumah sakit beberapa hari lebih lama. Kau lihat ini? Apa yang kau lakukan pada mereka? Saat ini aku tidak melakukan apa-apa, tapi sebentar lagi, aku tidak bisa menjaminnya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Lepaskan tanganku. Kau lumayan kuat juga, ya, nak. Katakan, di mana Santi? Aku sudah mencari di kantor Santi juga, di rumah juga sudah kucari. Setelah kupikir-pikir lagi, kecuali engkau menyembunyikannya. Kalau tidak, mustahil aku tidak menemukannya. Sophie hilang kontak. Apa yang kau pura-purakan di depanku? Bawa dia keluar. Halo Bu. Aduh, Hans menyuruhku ke sana. Katanya ada urusan penting. Sepertinya ini bisa menguatkan keluarga Walid kita. Baik, begitu saja. Aku pergi dulu. Tidak kusangka kau punya banyak wanita muda. Menyetirlah, ikuti rute yang kuberitahu. Bapak, jika mau uang, aku bisa berikan. Jangan sakiti nyawaku. Menyetirlah. Jalan. Bung, kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik. Di sini 2 kilometer dari kota, kau tidak akan bisa lari. Sebelum darahmu kering, seharusnya kau merangkak lebih cepat. Masih mati? Kemana Wilbert? Kenapa ponselnya dimatikan? Waktuku sangat berharga. Lakukan pekerjaanmu. Harus bersih. Di mana ini? Kau tetap di sini. Jangan pernah keluar. Aku pinjam kalung ini sebentar. Hei, Sekarang tidak lagi sombong? Apa kau sudah melepaskan keluargaku? Lepaskan. Kau serahkan Santi padaku. Licik. Licik? Laki-laki sejati tidak takut berbuat kejam? Apa kau tidak mengerti prinsip ini? Hans dan Wilbert sedang mencari Santi. Santi seharusnya sudah bersembunyi di tempat yang aman. Sekarang selama keluargaku aman, aku akan menghancurkan sampah-sampah ini satu persatu. Berikan ponselku padaku. Aku harus menelpon. Kau lumayan bijaksana. Katakan nomor teleponnya, biar aku yang panggil. Yakub. Halo Yakub. Ini aku, Santi ada di bar. Lihat apakah dia masih hidup. Kau lumayan cerdas. Bar adalah tempat yang kacau. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya. Keluargamu sudah aman. Kau, beraninya kau menipuku. Serang dia. Kakak ipar sepupu. Kakak ipar sepupu, kita ini orang sendiri, orang sendiri. Mau
Kau buru-buru kemana? Santi ada di tanganmu? Raja Naga, kau tidak bisa lagi bersembunyi. Bagaimana kau tahu identitasku? Sudah kubilang aku akan membuatmu menyaksikan kehebatanku. Akan ku hadapi engkau.